Setelah kematian Presiden Mao Zedong, negara Cina masih terpuruk gara-gara kebijakan dan rencana yang dibuat sama Presiden Mao yang seharusnya ditujukan untuk memajukan ekonominya malah gagal total. Rencana agrikultur, pengolahan baja, dan pembasmian hama yang dibuat oleh Presiden Mao malah bikin bencana kelaparan yang paling parah dalam sejarah manusia. Puluhan juta masyarakat Cina jadi korban dan mati karena kelaparan. Bukan cuma bencana kelaparan, Mao juga bikin gerakan revolusi budaya yang mengakibatkan terjadinya anarki di golongan pelajar Cina. Pelajar-pelajar ini dinamakan The Red Guard. Mereka didorong oleh Mao buat membunuh semua orang yang gak sependapat sama Mao. Bahkan mereka juga membunuh keluarga yang gak bersalah karena rumah mereka dekat sama orang yang dicurigai. Propaganda dibikin sama Presiden Mao semata-mata buat nyebarin kalau misalnya Mao adalah pemimpin yang heroik dan layak untuk disembah. Kalau nggak setuju ya harus dibunuh. Korban dari pembunuhan massal ini nggak ada yang bisa tentuin jumlahnya berapa, karena memang korbannya itu banyak banget. Ada satu orang penting di masa pemerintahan Mao yang nggak setuju dan diburu sama The Red Guard. Adik orang ini bunuh diri karena dipermalukan, anaknya dilempar dari lantai 3 dan jadi cacat permanen. Dan dia sendiri tuh jadi buronan. Karena dia ngeliat gimana sengsaranya masyarakat di negaranya sendiri gara-gara Mao, dia termotivasi buat jadi pemimpin yang bisa merubah negaranya jadi lebih baik. Karena dia, Cina bertransformasi dari negara yang tadinya terpuruk jadi negara yang makmur. Pahlawan yang membawa kemakmuran di negaranya ini adalah Deng Xiaoping. Tapi gimana caranya dia bikin negara yang terpuruk jadi sejahtera dalam satu generasi? Ini cerita tentang perjalanan hidup Deng Xiaoping, gimana dia merubah Cina, dan orang-orang yang hidupnya berubah karena kebijakan yang dia buat. Tanggal 22 Agustus tahun 1904, Deng Xiaoping lahir di distrik Guang'an yang ada di provinsi Sichuan. Dia lahir pas negara Cina masih dalam pemerintahan monarki dinasti Qing yang kaku banget. Contohnya kayak wanita yang masih ngikat kaki mereka kayak gini dari lahir, supaya jadi kelihatan lebih cantik. Bapaknya Deng itu juragan tanah di kampungnya, yang punya sawah padi yang luas banget. Karena bapaknya juragan, Deng tinggal di rumah yang paling mewah di kampungnya. Dia juga dapat pendidikan yang gak semua anak-anak di usianya dia itu bisa dapetin. Misalnya kayak bapaknya bisa bayar guru privat kaligrafi buat Deng. Masa kecilnya bahagia karena keluarganya itu tergolong keluarga yang lebih dari berkecukupan. Tapi di Cina awal abad ke-20 mengalami keterpurukan. Masyarakat mereka udah capek sama pemerintahan dinasti Qing yang udah 2000 tahun lebih. Cina berubah jadi pusat kesengsaraan dan kekerasan di antara masyarakatnya. Kelaparan ada di mana-mana, pemberontakan sering banget terjadi, dan banyak banget jatuh korban gara-gara semua itu. Sampai di tahun 1912, Cina yang tadinya monarki berubah jadi republik karena ada pemberontakan dari salah satu partai besar di Cina yaitu Partai Kuomintang yang diketuai oleh Sun Yat-sen. Dia juga jadi presiden sementara di Republik Cina selama 69 hari. Bapaknya Deng Xiaoping itu juga ikut dalam pemberontakan tersebut. Dan di masa pemberontakan ini, umur Deng Xiaoping masih berumur 8 tahun. Di umur 15 tahun, Deng lulus dari sekolah yang namanya Chongqing. Setelah lulus, dia sama 80 pelajar lain dapat kesempatan buat belajar ke Perancis dalam program Diligent Work Frugal Study Movement. Atau gerakan kerja dan belajar secara rajin. Mungkin kalau sekarang namanya au pair. Koreksi ya di komen kalau misalnya salah. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin Cina di masa mendatang. Tahun 1919, Deng berlayar dengan kapal yang ditujukan untuk imigran-imigran yang mau memulai hidup baru di negeri lain. Namanya steerage. Akomodasi di kapal steerage ini dibuat serendah mungkin untuk menghemat biaya. Biasanya bukan kapal buat nyangkut penumpang. Jadi Deng 2 bulan naik kapal pengangkut surat dari Cina ke Perancis yang mungkin kelasnya ada di bawah kelas ekonomi. Pas sampai di Perancis, dia ngeliat dunia yang beda banget sama di Cina, yaitu dunia yang udah modern. Dan di Perancis, Deng pertama kali difoto dalam hidupnya dia. Dia senang banget datang ke kota yang bisa bikin dia punya banyak inspirasi dan mimpi yang tinggi. Sebelum dia berangkat ke Perancis, bapaknya nanya ke dia, "Apa yang mau kamu dapatkan dengan belajar di Perancis?" Deng jawab pertanyaan bapaknya dengan mengulangi ucapan dari gurunya. Untuk belajar tentang banyak pengetahuan dan kebenaran dari Barat, demi menyelamatkan Cina. Di umur 15 tahun, Deng tahu kalau negaranya lagi sengsara dan terbelakang. Cina harus punya sistem pendidikan yang modern kalau mau survive di masa mendatang. Dengan tujuan yang mulia dan motivasi yang cukup, Deng berharap banyak sama program pendidikan di Perancis ini. Tapi sayangnya, masa-masa bahagianya itu nggak berlangsung lama. Nggak lama setelah Deng sampai di Perancis, perusahaan yang mendanai para pelajar dari Cina tersebut mengalami kebangkrutan.
Program belajar dan bekerja yang dia ikutin berubah jadi full program kerja aja. Dan anak remaja Cina yang cuma bisa sedikit bahasa Perancis harus bisa survive di negara orang dengan tangannya sendiri. Deng pertama kali kerja itu di pabrik sepatu boots dengan tugas motong karet sepatu selama dia kerja. Setelah kerja di pabrik sepatu, Deng kerja di pabrik besi. Nah, pas dia kerja di pabrik besi, itu jam kerjanya 16 jam sehari. Nggak lama kemudian, Deng ngerasain kerja jadi perakit mesin mobil di Renault Motor. Terus ke pabrik pembuatan baja, Lagaren Colombe. Kerjaan kayak gini buat anak umur 16 tahun itu berat banget. Apalagi di masa-masa itu, peralatan belum secanggih sekarang. Jadi kebanyakan dilakuin secara manual. Contohnya kayak narik besi panas buat dibentuk langsung dari tungku pembakarannya. Pas kerja mati-matian di Perancis, Deng ngelihat banyak pekerja Perancis juga diperlakukan sama kayak dia. Deng belajar satu hal baru yang namanya eksploitasi tenaga kerja. Dan Deng berpikir, apakah modernisasi harus sejajar dengan eksploitasi tenaga kerja? Apa ada jalan lain untuk modernisasi yang gak usah ngelakuin hal yang kejam kayak gini? Pas di pabrik baja, Deng ketemu sama orang-orang yang nantinya bakalan jadi pemimpin di Partai Komunis Cina. Deng menganggap kapitalisme di negara-negara barat itu gak adil. Orang-orang bawah dipaksa kerja terus dengan bayaran yang kecil dengan tujuan memperkaya orang-orang yang ada di atas. Apa yang mereka saksikan di Perancis bikin anak-anak Cina ini berpikir kalau misalnya komunisme adalah ideologi yang paling adil bagi semua orang yang mengikutinya. Tahun 1920, Partai Komunis di Perancis dibentuk. Dan 1 tahun berikutnya, Partai Komunis Cina juga dibentuk. Salah satu petinggi Partai Komunis Cina adalah Mao Zedong. Di tahun yang sama, Zhou Enlai membuat organisasi pemuda komunis Cina di Paris. Dan tahun 1923, pengaruh komunis Zhou makin luas dan berhasil memperbesar organisasi komunisnya jadi satu Eropa. Organisasi komunis biasa berubah jadi Partai Komunis Cina cabang Eropa. Deng langsung gabung ke partai tersebut, dan di tahun 1924, Deng jadi orang penting di sana. Di tahun 1926, Deng pergi ke Moskow buat belajar di Sun Yat-sen University. Universitas yang dibuat untuk orang-orang Cina yang bertujuan untuk melatih pelajar-pelajarnya buat melakukan revolusi di Cina. Pas Deng nyampe di Moskow, The Bolshevik udah ngambil alih Rusia dari pemerintahan Tsar yang autokratik. Deng ngelihat negara yang makmur karena kebijakan moneter baru karya Vladimir Lenin. Perdagangan lancar karena USSR membuka lagi pasar untuk investor-investor asing. Masyarakatnya senang meskipun mereka hidup berkecukupan. Tingkat kriminalitasnya juga rendah karena masyarakatnya nggak bermasalah. Deng ngeliat ini kayak surga di dunia. Deng mulai memperdalam ilmu komunisme yang dikembangkan sama Karl Marx. Deng nemuin jawaban dari tujuan dia datang ke Eropa. Yang dibutuhkan sama negara Cina adalah paham komunisme. Dan kebetulan, Partai Komunis Cina lagi butuh bantuan Deng dan teman-temannya yang ada di Eropa. Di akhir tahun 1927, Deng dipanggil pulang ke Cina buat bantuin Partai Komunis di sana. Karena Sun Yat-sen, pemimpin Partai Nasionalis Kuomintang, meninggal dunia dan digantiin sama Chiang Kai-shek. Partai Komunis sama Nasionalis yang tadinya damai jadi perang gara-gara Chiang Kai-shek mulai nyerang wilayah-wilayah Partai Komunis. Di sini Deng pertama kali ketemu sama Mao, pemimpin Partai Komunis yang dihormati sama semua anggotanya. Perang saudara antara tentara Partai Komunis yang disebut The Red Army sama Partai Nasionalis ini berlangsung 7 tahun. Perangnya brutal dan banyak warga Cina yang merupakan petani jadi korban. Sampai di bulan Oktober tahun 1934, The Red Army dikepung sama tentara nasionalis di Jiangxi, dan mereka harus memilih 2 pilihan yang berat. Bertahan di Jiangxi, atau nekat nerobos garis pengapungan musuh. Yang akhirnya disetujui sama pemimpin-pemimpin komunis kalau misalnya mereka harus nerobos garis pengepungan dan pergi dari Jiangxi. Perjalanan Partai Komunis ini dinamakan The Long March. Mereka harus jalan 9.000 km selama 1 tahun sambil bertahan dari gempuran pasukan nasionalis. Dari berangkat sekitar ada 80.000 orang, setahun kemudian berkurang jadi 4.000. Dan Deng selamat dari perjalanan panjang tersebut. Gak lama setelah The Long March, Partai Nasionalis sama Partai Komunis melakukan gencatan senjata. Karena ada masalah yang lebih penting, yaitu invasi Kekaisaran Jepang. Pas invasi ini, pasukan komunis dapat banyak kemenangan saat lawan Jepang. Banyak warga Cina yang mulai percaya kalau misalnya komunisme adalah penyelamat negara Cina dari serangan Jepang. Karena itu, jadi banyak warga yang mulai bergabung ke Partai Komunis. Dan kekuatan militernya jadi makin kuat. Di tahun 1945, Jepang menyerah pada sekutu karena bom atom yang dijatuhkan di 2 kota mereka. Perang saudara di Cina berlangsung lagi.
Dan di tahun 1949, akhirnya Partai Komunis menang lawan Partai Nasionalis. Partai Komunis berhasil mendirikan negara Cina yang berideologi komunis dipimpin oleh Mao Zedong. Deng Xiaoping diangkat jadi salah satu petinggi negara komunis Cina. Tapi apakah masyarakatnya bahagia di masa pemerintahannya Mao Zedong? Bahagia di akhirat mungkin iya. Deng di masa pemerintahannya Mao dikasih tugas buat ngatur wilayah Cina di bagian barat laut, sekitar sepertiga dari wilayah Cina. Tugas Deng bukan cuma ngatur, tapi juga harus memajukan wilayahnya. Yang pertama dilakuin sama Deng itu ngusir sisa-sisa pasukan nasionalis yang masih bertahan di sana. Deng juga bikin infrastruktur di wilayahnya. Contohnya kayak misalnya rel kereta api dari Chongqing sampai Chengdu, ngelewatin banyak pegunungan sama lembah. Menurut Deng, ini adalah langkah awal Cina keluar dari gaya hidup abad pertengahan dan menuju masa-masa modern. Perbedaan Deng dan pemimpin lainnya adalah Deng itu orangnya simpel dan to the point. Jadi langsung intinya aja. Kalau udah, ya udah jalanin. Meeting pertama Deng sama timnya cuma berlangsung 9 menit. Nggak usah lama-lama. Tapi proyek yang dia omongin itu proyek-proyek besar semua. Karena Deng berhasil kembangin wilayahnya, Mao jadi suka sama kinerjanya Deng. Dan dia satu-satunya petinggi yang punya akses langsung ke Mao. Di tahun 1952, Deng diangkat jadi wakil Perdana Menteri Cina yang bertugas mengatur keuangan. Di sini Deng udah berusia 48 tahun. Deng membuktikan loyalitas ke Mao dengan berhasil menjalankan program 100 Flower. Program yang bertujuan untuk warga supaya bisa mengkritik rezim milik Mao. Proyeknya berhasil, tapi tujuannya yang salah. Dari awal tujuannya buat mengkritik dan membenarkan diri, malah jadi hukuman berat buat orang-orang yang mengkritik. Mereka disuruh pakai baju konyol keliling kota, dipenjara, dan disuruh belajar lagi soal kepemimpinan Mao. Di tahun 1958, Mao mengadakan perubahan yang namanya The Great Leap Forward, yaitu dengan memusnahkan pertanian yang dimiliki sama perseorangan. Diganti jadi komunal, yaitu dimiliki publik. Semua orang yang punya pertanian pribadi ditangkap dan tanahnya dirampas sama pemerintah. Ada juga kebijakan yang mengharuskan warganya buat bikin tungku peleburan di halaman rumah mereka, buat memajukan industri pembuatan baja nasional Cina. Tapi semua itu gagal total dan warga Cina mengalami kelaparan yang terparah dalam sejarah dunia. Karena kebijakan ini gagal total, Mao berhenti dulu dari politik. Dan posisi pemimpin negara diganti sementara sama Liu Shaoqi. Setelah kepemimpinannya diambil sama Liu Shaoqi, semua tanah yang dirampas sama pemerintah dibalikin lagi ke pemiliknya. Deng bikin statement secara publik yang berbunyi, terserah kucing mau berwarna hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Yang artinya Mao itu properti milik pemerintah atau milik individual, yang penting bisa naikin produksi. Pesannya jelas banget dari Deng. Kalau mau naikin ekonomi negara, caranya nggak terlalu penting, yang penting itu hasilnya. Dengan pernyataan tersebut, secara nggak langsung Deng nggak setuju dengan apa yang diperbuat sama Mao, dan Mao nggak suka sama hal itu. Karena antara Mao sama Deng sekarang udah ada jarak karena perbedaan pendapat, jadi sekalian aja Deng bergabung ke kubu Liu Shaoqi. Tujuan mereka tuh sama, buat balikin pedesaan di Cina jadi produktif lagi. Selama 4 tahun, mereka berdua nyoba buat benerin Cina. Tapi nggak lama kemudian, Mao Zedong balik lagi. Mao nggak suka sama statement yang dibuat sama Deng soal kucing tadi. Yang akhirnya Mao mikir buat balas dendam apa yang harus dilakuin ke Liu Shaoqi dan ke Deng Xiaoping, yang akhirnya mau bikin revolusi budaya di Cina. 16 Agustus tahun 1966, di Tiananmen Square Beijing, pelajar Cina dikumpulin sambil bawa buku kecil merah di tangan mereka, sambil dengerin pidato Mao tentang revolusi budaya yang Mao bikin sendiri. Dia namain mahasiswa-mahasiswa ini The Red Guard, bertujuan untuk memusnahkan orang-orang yang gak setuju dan berbeda pendapat sama Mao. Buku kecil merah ini berisi kumpulan karya tulis Mao dan pidato-pidatonya dia. Buku itu dianggap sekelas dengan kitab suci dan dijadikan pedoman hidup. Gua di sini nggak akan jelasin secara detail soal revolusi budaya ini. Jadi kalau misalnya lo mau tahu, tinggal tonton video obrolan Warkop yang soal Mao Zedong habis lo nonton video ini. Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping dicap sebagai pengkhianat sama Mao. Liu Shaoqi disiksa dan dibunuh oleh The Red Guard. Sedangkan Deng Xiaoping lari ke pedesaan bareng sama keluarganya setelah adiknya bunuh diri dan anaknya dibikin cacat sama The Red Guard karena dilempar dari lantai 3. Di pedesaan, Deng kerja di pabrik buat menghidupi keluarganya. Selama 4 tahun ke depan, Deng selalu ngirim surat ke Mao yang berisi permintaan maaf.
Deng bilang kalau misalnya dia salah, selama ini udah nggak setuju sama rezimnya Mao. Akhirnya di tahun kelima pengasingannya Deng, dia diangkat jadi Perdana Menteri Cina bareng sama Zhou Enlai tahun 1953. Dengan diangkatnya Deng Xiaoping, gak lama kemudian bakalan ada perubahan besar yang terjadi di negara Cina. Di tahun 1973, Mao yang berusia 80 tahun mulai sakit-sakitan. Dan di posisi pemimpin negara Cina diambil sementara sama Zhou Enlai. Posisi Deng sebagai Perdana Menteri masih belum aman. Karena di salah satu parlemen, ada istri Mao yang namanya Jiang Qing. Dia nggak suka sama orang-orang yang dengan pemikiran kapitalis. Jadi dia dan kelompoknya musuhin Deng yang pernah punya pemikiran yang kapitalis. Jiang Qing pakai cara apapun buat jatuhin Deng dari jabatannya. Dan Deng tahu persis rencana itu. Tapi Mao sebenarnya nggak terlalu musuhin Deng. Makanya Deng dipilih jadi perwakilan Cina dalam pertemuan di Paris. Pas lagi di Paris, Deng ketemu sama Presiden Perancis, ngomong sesuatu yang tergolong sebagai rahasia, yaitu bagaimana keadaan Cina pada masa revolusi budayanya Mao. Dan revolusi ini masih berjalan secara kecil-kecilan. Pas balik dari Paris, Deng disambut sama Zhou Enlai, yang merupakan teman lamanya dia sejak kerja di Paris dulu. Mereka berdua pernah ngobrol soal benerin negara Cina jadi negara yang makmur. Sekarang keadaan Cina kacau balau gara-gara kelaparan dan dampak dari revolusi budaya yang dimulai sama Mao. Rel kereta banyak yang gak dipakai, universitas tutup semua gara-gara mahasiswanya jadi anarki. Zhou sama Deng harus benerin Cina secara diam-diam tanpa sepengetahuannya Mao. Di tahun 1975, konferensi Partai Komunis Cina ke-10 diadakan. Deng sama Zhou buka rencana mereka buat memajukan Cina yang namanya The Fourth Modernization, yaitu dengan memajukan di bidang perdagangannya dulu. Kayak lebih banyak pengadaan barang dan jasa untuk dijual serta menaikkan kuota produksi. Rencana yang dibikin sama Deng jadi kebalikannya dari rencananya Mao. Rencana Deng itu produksi diutamakan terlebih dahulu, bukan revolusi. Dan pernyataan ini jadi slogan di setiap perusahaan di Cina. Kebijakan yang dibuat ini terbukti berhasil. Rel kereta beroperasi lagi, banyak perusahaan-perusahaan yang mulai buka, dan para petani juga mulai kerja dan berpenghasilan. Tapi di tanggal 8 Januari tahun 1976, Zhou Enlai meninggal dunia. Sebelum dia meninggal, Zhou manggil Deng ke kamarnya dia. Zhou megang tangannya Deng, terus dia bilang kalau misalnya Deng itu lebih kuat daripada dia. Jadi, dia mau nitipin Cina di tangannya Deng. Karena nggak ada Zhou Enlai, sekutu yang paling bisa diandalkan sama Deng, keadaan jadi nggak terlalu bersahabat di dalam parlemen. 1 bulan setelah kematiannya Zhou, Mao mendeklarasikan penerusnya yaitu Hua Guofeng. Orang yang nggak pernah didengar dia itu sebenarnya siapa. Di masa-masa ini, The Fourth Modernization yang dibuat sama Zhou dan Deng nggak jalan sama sekali. Deng juga diturunkan dari posisinya dia sekarang. Tapi kali ini, Deng menetap di Beijing. Dia dilindungi sama Marshal Ye selaku Menteri Pertahanan Cina dan juga temannya Deng. Marshal Ye juga setuju dengan Fourth Modernization milik Deng. Beberapa bulan kemudian di tanggal 9 September tahun 1976 di usia 82 tahun Mao Zedong meninggal dunia. Ada 3 orang yang mencalonkan diri jadi penerusnya. Yang pertama ada Hua Guofeng, orang yang ditunjuk sama Mao. Yang kedua ada Jiang Qing yang didukung sama orang-orang radikal di Partai Komunis. Dan yang ketiga ada Deng Xiaoping, orang yang dipercaya akan membawa reformasi ke dalam Cina. Didukung sama Menteri Pertahanan, Hua Guofeng berhasil memenjarakan orang-orang radikal yang mendukung Jiang Qing. Dan selanjutnya Hua Guofeng menargetkan Deng. Tapi Deng punya kekuatan lain yaitu veteran-veteran komunis yang ada di masa-masa The Long March, pendiri dari Partai Komunis itu sendiri. Mereka semua yang selamat dari revolusi budaya Mao ngerasain gimana enaknya kebijakan Fourth Modernization milik Deng. Dan mereka setuju sama satu hal. Kepemimpinan Deng udah pasti nggak bisa dihindari lagi. Akhirnya Hua Guofeng berhenti untuk ngincer Deng. Dan di tahun 1977, Deng dimasukin ke Politburo, biro politik dalam Partai Komunis yang memiliki wewenang tertinggi. Deng jadi orang nomor 3 di rezim Hua Guofeng. Prioritas utama Deng adalah merefresh kembali pemikiran warga Cina menuju reformasi. Tapi dalam Partai Komunis, Guofeng beroposisi sama Deng. Karena Hua Guofeng masih percaya pemikiran Mao adalah yang paling utama. Karena hal ini, Deng bilang ke yang kedua kalinya ke publik. Terserah kucing mau berwarna hitam atau putih, yang penting bisa nangkep tikus.
Dan ini berhasil mendorong warga Cina yang ada di pedesaan buat ngikutin kata-katanya Deng, yang bikin para petani makin semangat buat menaikkan produksi pangan mereka. Makanan mulai banjirin pasar di kota-kota. Para petani udah balik lagi jalanin bisnis mereka. Deng jadi populer di kalangan orang-orang di pedesaan. Buat ngelanjutin reformasinya, dia harus turun lebih jauh lagi dengan nyari modal atau investor asing. Dan kebetulan dia diundang sama Presiden Amerika Jimmy Carter di bulan Januari tahun 1979. Sebagai orang nomor 3 di Cina, Deng disambut secara meriah saat di Amerika. Dan para pemimpin di Amerika salut dengan hal itu. Meskipun Cina dan Amerika bermusuhan selama 30 tahun terakhir, kedatangan Deng bawa berita kalau misal kapitalis dan komunis sebenarnya bisa bekerja sama. Deng bawa proposal ke pengusaha-pengusaha di Amerika kalau misalnya mereka invest di Cina, bisa dapat keuntungan yang besar. Dan para investor ini setuju sama proposal Deng. Proposal ini yang bikin kalau misalnya kita beli produk-produk apapun, pasti ada beberapa dari produk-produk itu yang made in China. Karena banyak negara-negara di barat invest di Cina dengan buka pabrik yang awalnya dimulai dari proposal Deng Xiaoping ini. 3 bulan setelah berkunjung ke Amerika, Cina mulai buka pasar internasionalnya dan mulai sedikit demi sedikit ngambil beberapa ilmu dari negara-negara kapitalis. Deng bikin ideologi komunis yang sama rasa sama rata itu gak cocok di sebuah negara. Dengan kata lain, Deng bilang kalau misalnya lu tuh boleh jadi kaya raya, tapi ingat kalau misalnya kaya itu ada batasnya. Dan lu harus tahu kapan lu harus berhenti. Ceritanya Deng Xiaoping ini mencontohkan kalau misalnya negara mau maju, para pemimpinnya harus cuma punya satu tujuan, memajukan negaranya. Bukan tujuan yang lain, apalagi tujuan pribadi. The Rise of China Part 2 sudah selesai, kita ketemu lagi di Part 3. Terima kasih.